Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar meskipun dalam keadaan daring. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan semoga wabah corona cepat berlalu dan kita bisa pembelajaran tatap muka. Ya, untuk pembelajaran pada pertemuan ini yaitu kita lanjutkan untuk bab selanjutnya, yaitu himpunan. Di pertemuan awal ini kita membahas konsep himpunan dan penyajian himpunan. Konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk dan tidaknya di dalam himpunan. Himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Ya, coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan di bawah ini. Untuk kumpulan yang termasuk himpunan, di sini bisa kita lihat kumpulan hewan mamalia. Ya, anggota dari kumpulan hewan mamalia itu ada kucing, sapi, dan lain-lain ya. Terus ada kumpulan siswa perempuan. Ya, di dalam kelas kan ada perempuan, ada laki-laki, udah jelas dan bisa terhitung, terukur mana laki-laki, mana perempuan. Selanjutnya ada kumpulan sayur-sayuran yang diawali dengan huruf K. Ada ya anggotanya kangkung contohnya. Selanjutnya di sini ada kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Di sini ada makanan lezat, ada kumpulan siswa pintar, ada kumpulan orang cantik. Jadi kata lezat, ya ini ada kuncinya, ada lezat, ada pintar, ada cantik, itu tidak termasuk sebuah himpunan karena contoh aja ini makanan lezat itu tiap orang-orang itu beda. Contohnya si A itu suka makanan ini, dia bilang ini lezat, tapi si B tidak suka lah, itu kan tidak bisa terukur dengan jelas anggotanya gitu. Jadi kumpulan makanan lezat tidak termasuk himpunan. Ya, tadi kan bisa tahu ya perbedaan mana himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya di sini ada anggota dan bukan anggota. Ini bisa dicontohkan ya. Di contohnya itu ada himpunan buah-buahan, anggotanya ada anggur, apel, lemon. Terus ada himpunan ikan, anggotanya cupang, tongkol, lele. Terus berdasarkan dari himpunan tersebut kita dapat tuliskan anggota dari himpunan buah-buahan adalah anggur, apel, lemon. Jadi ini dibalik ya. Ini himpunan buah-buahan, anggotanya anggur, apel, lemon. Di sini kita balik, anggota dari himpunan buah-buahan adalah anggur, apel, lemon. Itu masih sama artinya. Yang selanjutnya ada lele, bukan anggota himpunan buah-buahan, ya kan? Bukan himpunan. Anggota bukan anggota himpunan. Lambang dari anggota sebuah himpunan ini ya ada kayak huruf E ini dibaca elemen, dan bukan anggota himpunan ada E dicoret atau bukan elemen cara bahasanya. Untuk materi selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Dalam menyajikan sebuah himpunan ada 3 cara. Yang pertama, caranya dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan anggota, menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Tahu ya ini kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkannya ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dalam pengertiannya dan seterusnya mengikuti pola. Di sini ya contohnya himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Ini ya cara penulisannya, diberi lambang himpunannya sama dengan terus kurung kurawal, di dalamnya berisi anggota. Dan ini C ya, contohnya himpunan C anggotanya 3, 5, 7. Ini ada titik 3 yang berarti dibaca dan seterusnya. Contoh yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya.
suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat-sifat. Maksudnya gini, kita contoh yang cara pertama ini kan himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7 ini ya. Cara membacanya di sini dengan menuliskan sifat-sifatnya. A adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Begitu. Selanjutnya yang B ini ada A, I, U, E, O. Cara menuliskan sifat-sifatnya yaitu B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Selanjutnya yang C itu kan ini anggotanya 3, 5, 7 dan seterusnya. Cara bacanya C adalah himpunan semua bilangan ganjil lebih dari 1. Lebih dari 1 ya, itu banyak, sampai berapa ribu itu banyak, jadi kita tulis secara singkat dan seterusnya atau titik 3. Untuk cara yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Contohnya ini. Cara menuliskannya gini. Ini kan A ya, himpunan A, terus kurung kurawal ada X. Cara bacanya berarti himpunan A sama dengan X, di mana 1 kurang dari X lebih dari 1, X kurang dari 8, di mana X adalah bilangan ganjil. Ini ya. A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Ini contoh yang B. B sama dengan Y, di mana Y kurang dari 10, di mana Y adalah bilangan prima. Ini juga C sama dengan Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam Latin. Ya, sekian materi pada pertemuan kali ini. Bisa dipelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup pada saat jam pelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.